جعل شهر رمضان فرض الذي علينا الصيام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الذي خالقنا، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله هو الذي قدوتنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فقد قال الله تعالى في كتابه العظيم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. Ya sadaqallahul aliyul azim. Saudaraku sekalian, jamaah salat Isya dan jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mau tanya sebelum saya mulai ngomong, ini kira-kira kita jamaahnya alhamdulillah yang terbaik semua kan ya, Pak? Pak, yang terbaik semua kan ya? Sebab yang terbaik itu tidak banyak biasanya. Kalau yang tidak baik biasanya banyak. Betul Pak? Orang masuk surga, banyakkan masuk surga apa masuk neraka kira-kira Pak? Kalau di neraka ada di filter, kalau di surga di filter. Ini berarti malam hari ini yang datang ke musholla tercinta ini namanya musholla apa namanya ini? Apa namanya? Rencananya mau bikin apa namanya nanti rencananya? Masjid. Namanya masjid. Namanya Masjid Al-Ma'iyah, Pak. Apa namanya? Al-Ma'iyah, artinya air, Pak. Karena masjid sekarang kita dibuat untuk menghindari air. Namanya Masjid Al-Ma'iyah. Mudah-mudahan jamaah sekalian yang berbahagia, ini adalah hamba-hamba Allah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus istiqamah di bulan Ramadan, dan insyaallah kita mendapatkan rahmah, mendapatkan maghfirah. Amin enggak Bapak? Amin gitu Pak. Eta semangat apa dikit semangat ya Allah. Mudah-mudahan kita dapat rahmah. Bu, amin Bu. Orang udah sampai ratusan orang itu ya Allah. Semoga kita dapat rahmat, dapat maghfirah, dapat ikut minan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabban. Nah, jamaah sekalian berbahagia yang sama-sama kita hormati seluruh jamaah yang tidak disebutkan satu persatu. Yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini mudah-mudahan hadirnya kita di sini menjadi saksi bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang kemudian menjadi pemberi kebaikan kepada kita semuanya, dan semoga kemudian kita menjadi orang-orang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum kita memulai kajian ini, kita bersyukur kepada Allah dalam mengucapkan hamdalah bersama-sama. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Kenapa Pak? Dalam surah Ibrahim ayat yang ke-7 kita lihat, banyak orang yang kagak memperhitungkan nikmat Allah, Pak. Banyak orang. Sampai-sampai ketika kita kemudian dapat kesulitan, ngeluhnya minta ampun. Dia lupa ketika nikmat Allah yang bertahun-tahun lamanya. Dia lupa nikmat Allah ketika itu berbelasan tahun lamanya, berpuluhan tahun lamanya dia nikmati, tapi dia tidak ingat nikmat Allah tersebut. Makanya Allah katakan di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Lalu kata Allah juga dalam ayat yang lain apa? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha.
Ini Allah Pak yang ngomong, bukan saya yang ngomong. Kita diingatkan, hei manusia, kemarin-kemarin kamu dikasih penter. Alhamdulillah kamu sekarang saya kasih hujan. Maka kira-kira hujan bersyukur apa kagak? Jawab yang kencang. Hujan bersyukur apa kagak? Gara-gara hujan, Ustaz saya jadi malas terawih. Itu betul sama-sama omongan kayak gitu Pak, kira-kira Pak. Salah. Ini Masya Allah, muka-muka ahli surga di sini semuanya. Amin. Pengen masuk surga? Enggak. Pengen cepat apa lambat? Bu, ibu mau jawab ya? Cepat ya. Kalau ibu mau cepat-cepat, duluan dah Bu. Jamaah sekalian yang berbahagia, saya mau sampaikan begini Pak, banyak orang yang kagak bersyukur, bahkan Pak di bulan Ramadan aja dia masih hitung-hitungan Pak. Sholat tarawih aja kadang-kadang minggu pertama masih penuh tuh Pak, masjid, musola. Minggu kedua masjid musola mengalami kemajuan dalam barisan Pak. Masya Allah, yang awalnya penuh, membludak sampai yang ketinggalan mutaakhiran, dia tidak kebagian tempat. Sekarang lengang. Itu innalillah apa alhamdulillah? Innalillah. Kalau di tempat kita alhamdulillah penilai nih. Bingung jawabnya. Jawab sekalian, ini alhamdulillah. Sebab gini Pak, mohon maaf Pak. Kita biasanya ngomong kalau misalkan alhamdulillah itu kalau dapat nikmat doang berupa harta, berupa bonus nih besok THR nih tanggal 21, 22, 23 ada cair, ucapin alhamdulillah. Gila bisa sholat tarawih di sini kagak ngucapin alhamdulillah. Ada nggak orang yang begitu Pak? Ada nggak Pak? Woi, ada nggak nih? Ada, banyak. Mohon maaf Pak. Orang yang salah satu yang jarang disyukuri nikmatnya adalah ketika dia bisa melakukan kebaikan. Padahal Pak, gara-gara dia bisa melakukan kebaikan itulah Allah ridho sama dia Pak. Kalau Allah ridho sama dia, jangankan harta, THR, Pak, nggak ada apa-apanya. Selain daripada itu lebih besar dikasih oleh Allah untuk kita yang bersyukur kepadanya. Amin ya Rabbal. Tuh, Bu, ibu punya laki kan ya? Bu, mana laki ibu? Ini. Ya Allah, orang paling ganteng. Masya Allah. Bu, kalau bapak kalau ngasih duit sama ibu, misalkan ibu ngeluh, kira-kira ditambahin lagi gak duit sama bapak ibu? Bu, dikasih sebulan 10 juta, ngeluh, ditambahin lagi gak? Kagak bisa dimarahin sama bapak. Ngeluh, dikasih 10 juta ngeluh, dikasih 5 juta ngeluh. Coba kalau ibu bersyukur. Makasih ayah telah memberikan nafkah yang cukup. Ini berapa ayah? Ini 20 juta sebulan. Senang ibu, ditambahin lagi sama Pak Haji. Coba aja Bu. Senang gak boleh kasih 20 juta sebulan Bu? Senang ya? Tapi mungkin gak Bu? Kagak. Jawab sekalian berbagi. Ini prinsipnya kita. Kalau kita bersyukur kepada Allah, jalanin perintah-perintah Allah, patuhi apa yang diperintahkan oleh Allah, insya Allah ditambahkan nikmatnya oleh Allah untuk kita semuanya. Amin ya Rabbal. Saya Pak merasakan Pak, bulan puasa orang tuh biasanya ngeluh Pak. Kalau saya bulan puasa malah senang Pak. Kesehatan tuh kayaknya bulan puasa enak Pak, badan tuh enak. Bapak ada nggak yang merasakan waktu bulan puasa lebih sehat dibanding bulan-bulan yang lainnya? Ada nggak Pak? Itulah makanya ada satu cerita. Ini saya belum membahas nuzul Quran nih Pak, belum, masih panjang nih belum. Ceramah nih Pak, kayaknya saya akan ceramah insya Allah jam 10 baru kelar nih kayaknya. Sanggup Pak? Sanggup nggak Bu? Saya enggak. Saya walaupun orangnya sedikit tapi saya semangat. Saya tipe orang-orang yang kalau ceramah itu tidak memperhatikan siapa. Pokoknya apa yang saya sampaikan harus semangat. Karena apa? Kalau ustadznya agak semangat bagaimana jamaahnya? Betul nggak Bu? Nah, iya, makanya harus semangat. Walaupun jamaahnya bocil-bocil di belakang, nggak apa-apa Cil. Santai aja. Ente akan dihitung catat amal ibadahnya sama Allah, tenang aja. Mau buku Ramadan nggak ente? Nggak ya. Jawab sekalian yang berbahagia. Makanya Pak, kalau kita hari ini sekarang ini Pak ngaji, ikutin Pak.
Bahkan Pak ada dalam satu kitab, nama kitabnya Fiqhus Sunnah, Pak. Fiqhus Sunnah. Ibu Bapak tahu nggak kitab Fiqhus Sunnah yang mana? Oi, tahu ya. Kitab Fiqhus Sunnah itu pengarangnya kalau tidak salah adalah Sayyid Sabiq. Beliau itu mengarang Fiqhus Sunnah. Dalam kitab Fiqhus Sunnah itu ternyata Pak, taklim itu lebih mulia dari sekedar zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang yang lagi baca Quran kemudian dia baca Quran terus-menerus sedangkan di sisinya ada taklim, maka makruh dia membaca Al-Qur'annya, Pak. Enggak boleh. Itu dengerin, Pak. Bahkan kalau sholat Jumat aja, Pak, sholat Jumat orang lagi baca Quran, terus ada yang sholat baca Qurannya pelangin. Jangan sombong banget mentang-mentang suaranya bagus baca Quran dikencangin sholat Jumat. Bacanya surah Al-Kahfi. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitab wa la ilaha makruh tuh Pak baca Quran. Kenapa? Sholat lebih utama daripada baca Quran. Taklim lebih utama daripada baca Quran. Kalau baca Quran baca doang, Pak. Tapi kalau taklim memikirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sekarang kita sedang taklim, Pak. Taklim apa tablik namanya ini, Pak? Dibilang tablik segini ya, Pak ya. Dibilang taklim bukan waktunya. Nah, pokoknya begitulah pokoknya ceritanya. Oleh karena itu, Pak, yang kedua saya tidak lupa menyampaikan salawat dan salam kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi dengan kita mengucapkan barang-barang Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, jamaah sekalian berbahagia, saya dikasih tema judulnya itu Pak tuh. Apa judulnya, Pak? Meraih syafaat Al-Quran melalui nuzulul Quran. Ini ada dua variabel, gaya banget saya ngomong. Ada dua Pak variabel yang harus saya bahas nih, Pak. Apakah ada korelasi lagi? Apakah ada kaitannya atau tidak? Kan begitu, Pak. Ternyata udah pasti jelas ada kaitannya. Maka akan saya bahas pertama apa tentang nuzul Quran dulu. Baru nanti cara kita menggapai syafaat daripada Al-Quran. Nah, jemaah sekalian berbahagia, ketika kita bicara tentang nuzul Quran, maka ini terdiri dari dua kata. Berapa kata? Dua kata. Mohon maaf, saya harus jelaskan dulu. Kata dalam bahasa Arab itu berbeda kata dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Arab itu kata dalam bahasa Arab itu artinya adalah kalimat. Sedangkan kalimat dalam bahasa Indonesia di bahasa Arabnya namanya jumlah. Wih, ngerti nggak sampai situ? Ngerti ya? Kalau dalam bahasa Arab tidak ada tidak ada yang kemudian lebih besar bentukannya dengan jumlah, Pak. Jadi kalau kalimat dalam bahasa Arab artinya jumlah, kata dalam bahasa Arab artinya kalimat. Jadi kalau bahasa Indonesia kan ada kata, ada kalimat, gitu Pak. Kata adalah gabungan dari para huruf, kemudian kalimat adalah gabungan daripada kata-kata. Dan gitu Pak. Maka Pak, kata nuzulul Quran, kalimat nuzulul Quran itu terdiri dari dua kata bahasa, dua kalimat bahasa Arab. Yang pertama nuzul, yang kedua Al-Quran. Kata nuzul adalah bentuk masdar dari kata nazala. Yanzilu nuzulan, fahuwa nazilun, wadhaka manzulun. Sampai sini paham, Pak? Pahamin aja dia. Udah pahamin aja, Pak. Ribet-ribet aja, pokoknya ngerti lah kayak gitu. Nah, kalau misalkan kita melihat dari struktur bahasanya ini, berarti artinya adalah turun, atau dalam masdarnya bentuknya artinya penurunan. Apa? Penurunan. Makanya kalau misalkan hujan sedang turun, berarti apa? Berarti apa? Nuzul mator. Mator kan hujan, Pak. Turun, hujan. Begitu Pak, bahasa Arab mah gampang-gampang aja Pak. Makanya bahasa yang paling mudah dan paling sulit adalah bahasa Arab. Kalau paling sulitnya kenapa? Karena satu kata menjadi puluhan kata, Pak, perubahannya. Kalau bahasa Inggris cuma 3 tuh Pak perubahannya. Verbal dengan
Perbahasa 1, 2, dan 3 kan begitu. Kalau bahasa Arab satu kata aja bisa jadi banyak kata. Nah itu. Lalu kemudian Pak, kata yang kedua berikutnya adalah Al-Quran. Ini pun Pak, bentuknya adalah bentuk masdar. Bukan kata yang pertama, bukan. Asal katanya apa? Dia berakar kata dari kata qara'a, kemudian yaqra'u Qur'anan fahuwa qari'un wa dzaka maqru'un. Iqra' la taqra' ila akhirih. Panjang Pak kalau dijelasin terus ya. Jadi artinya apa? Kalau itu masdar dari asal katanya qara'a artinya membaca, artinya berarti Qur'anan artinya adalah bacaan. Jadi kalau digabungkan kata nuzul dengan kata Quran artinya menjadi satu, penurunan Al-Qur'an atau penurunan yang dibaca atau penurunan bacaan. Itulah makna nuzulul Quran. Di dalam satu kitab Pak, nama kitabnya adalah kitab Ulumul Quran. Ya, Ulumul Quran. Ada satu ta'rif pengertian yang cukup populer di kalangan para santri kalau pada mondok Pak Didik. Ada yang namanya itu pengertian Al-Quran. Al-Quran artinya adalah wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur untuk dijadikan sebagai pedoman hidup bagi manusia menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Itulah definisi Al-Quran bagi kita. Artinya apa? Kalau hari ini kita membaca Al-Quran, bukan hanya dibaca. Kalau hari ini kita membaca Quran, bukan hanya dimengerti, tapi pada akhirnya adalah menjadi apa? Hudan linnas. Hudan linnas, menjadi petunjuk bagi manusia. Ubayyinatin minal huda wal furqan, dan menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil. Itulah fungsi daripada Al-Quran. Itu definisinya dulu Pak, definisinya. Baru nanti akan bagaimana kemudian kita mengkorelasikan dengan apa yang disebut meraih syafaat daripada Al-Quran. Nah, jemaah sekalian berbahagia, saya mau cerita Pak, bagaimana Al-Quran itu merubah seseorang. Bapak, serius mulu kayaknya gak enak ya Pak ya? Gak enak kan serius mulu ya? Saya mencoba untuk tidak terlalu serius, tapi karena materi itu penting, maka kita sedikit-sedikit serius. Begini Pak, ada satu cerita seorang sahabat yang dia bisa bersyahadat gara-gara daripada Al-Quran. Siapa sahabatnya? Pak, siapa? Nih, Pak jadi kayaknya di tahu nih beliau ini. Kalau duduk di depan dia pintar Pak orangnya. Apa? Ustaz, tahu kan? Nah, tahu dia. Katanya Umar bin Khattab. Siapa? Siapa? Jauh ya kan dong, siapa? Nah begitu, aduh kacau. Umar bin Khattab luar biasa Pak. Beliau itu mendapatkan perubahan diri setelah dia membaca Al-Quran. Di dunia aja Quran manfaat, apalagi nanti di akhirat. Di dunia aja ada buktinya, apalagi nanti di akhirat syafaatnya. Makanya hari ini kita bahas tentang bagaimana Quran itu menjadi syafaat bagi kita. Bukan hanya di akhirat Pak, bahkan di dunia syafaat Quran itu bisa kita rasakan sampai hari ini Pak. Seorang sahabat namanya Umar bin Khattab ini Pak, beliau sebelum memeluk agama Islam begitu dengkinya, begitu bencinya sama Muhammad dan para pengikutnya. Suatu ketika yang namanya Umar bin Khattab ini dikenal dengan premannya orang Arab. Kalau premannya orang Arab tuh kayak di Indonesia ini siapanya Pak? Berarti Pak di Indonesia ada premannya nggak Pak di Indonesia? Apa? Hercules tuh premannya itu. Tapi udah masuk Islam Pak dia ya. Udah ya Islam. Alhamdulillah. Itu Umar bin Khattab, premannya orang Arab, kesal banget sama Nabi Muhammad. Karena saking apanya? Saking kata orang, kebanyakan orang, Muhammad itu pemecah belah bangsa Arab. Muhammad itu suka menghina Tuhan-Tuhannya bangsa Arab. Oh, berarti Muhammad harus dibunuh saat itu juga. Itu Umar bin Khattab Pak, terlalu pengen sangatnya ngebunuh Muhammad, sampai-sampai dia seakan-akan berlari menuju tempat
yang dijadikan tempat basecamp-nya dakwahnya Nabi Muhammad SAW, yaitu di satu rumah yang bernama, pasti tahu lagi apa? Oh ya, masya Allah, Darul Arqam. Apa namanya? Darul Arqam. Luar biasa, Pak. Itu namanya Umar bin Khattab berangkat seakan-akan dia lari menuju ke rumah Darul Arqam. Ternyata di jalanan ketemu sahabatnya Umar. Umar, ente mau kemana? Saya mau ke Muhammad, saya mau membunuh Muhammad. Lah, kenapa ente mau membunuh Muhammad? Adek ente itu sudah jadi pengikutnya Muhammad. Kira-kira Pak Umar ngedengar ucapan kayak gitu, makin kesel apa kagak Umar, Pak? Makin kesel dia, Pak. Naik pitam langsung kemarahannya. Akhirnya kagak jadi. Awalnya niatnya ke Darul Arqam, menuju ke rumahnya adiknya Umar bin Khattab. Siapa yang tahu? Saya kasih hadiah nih. Adiknya Umar bin Khattab siapa namanya? Ayo, siapa yang tahu? Angkat tangan. Ibu, ada yang tahu adiknya Umar bin Khattab, Bu? Ibu? Mana kongkol dia? Ayo, adiknya Umar, tahu nggak adiknya Umar? Halo, ya searching dia. Adiknya Umar bin Khattab sebelum di-searching, saya kasih tahu duluan. Namun zaman sekarang mah susah. Bocah ujian SMA pusing, buka HP, lihat kuota ada apa kagak ada, aman keadaan. Gitu. Masya Allah. Salah. Perempuan. Nah, adiknya Umar bin Khattab itu bernama Fatimah binti Khattab. Siapa namanya? Fatimah. Inilah Pak yang kemudian menjadikan Umar ini berubah dengan Al-Quran. Datanglah kemudian Pak tergopoh-gopoh Umar bin Khattab menuju rumahnya Fatimah yang saat itu di rumahnya Fatimah ada suami dan para sahabat yang lain sedang ngaji, Pak, sedang ngederes. Ibarat kata kita di rumah pengaji, di rumah kayak zaman dulu Pak, kita di rumah pada ngaji semuanya. Sekarang Pak jarang banget dengerin ngaji di rumah ya Pak. Kita nggak di rumah pada ngaji Pak. Jarang. Banyak TV dengerannya ya Pak ya. Enggak Pak. Enggak, Bapak jarang nonton TV berarti Pak ya. Oh, main HP berarti. Jangan sekali yang berbahagia, ini perhatikan, coba perhatikan Pak. Ketika Sayyidina Umar datang ke rumah Fatimah, ternyata Fatimah dari dalam sedang membaca Al-Quran. Bapak jangan bayangkan Quran seperti ini Pak, jangan bayangkan. Karena waktu itu belum terjadi yang namanya pembukuan Al-Quran. Waktu itu Qurannya masih dalam bentuk lembaran-lembaran. Qurannya masih ada di pelepah kurma, Qurannya masih ada di kulit-kulit unta, Qurannya masih ada di batang-batang pohon, Qurannya masih ada di tulang-tulang belulang, Pak. Masih ada dalam keadaan kondisi seperti itu. Ketika kemudian si Fatimah mendengar suaranya Umar, Fatimah. Lalu Fatimah nanya, siapa di luar? Umar. Kira-kira yang di dalam bagaimana Pak? Perasaannya Pak. Perasaan takut atau berani dia Pak? Takutnya luar biasa. Gemetarlah Fatimah. Ngomong sama suaminya, Bang, ini gimana nasib kita? Abang datang, pasti dia udah tahu bahwa kita ngikutin Muhammad. Ini jangan-jangan dia bawa pedang nih Bang buat kita, untuk ngebunuhin kita. Bagaimana Bang? Tenang nih, tenang, ada abang. Wah, begitu Pak dia. Maaf Pak, ini bahasanya tambahin dikit Pak. Di kitab nggak ada begitu, nggak ada. Nah, serius banget loh. Di kitab nggak ada yang begitu, nggak ada ya. Nah, ketika kemudian mau dibuka Pak, pintunya mau dibuka ini, beliau pintunya mau dibuka, ya, pintunya mau dibuka. Ternyata Pak Umar kagak pakai lama-lama lagi, langsung nanya, Fatimah, apa yang kau baca tadi bersama suamimu dan teman-temanmu ini? Apa yang kau baca? Itu Fatimah ngumpetin Pak lembaran suhuf Al-Quran di belakang badannya. Tapi ternyata nampak oleh Sayyidina Umar Pak. Nampak, kelihatan. Kira-kira apa Pak yang kamu ditanyakan sama Umar? Fatimah, apa yang ada di belakang kamu? Wah. Kira-kira Pak kebongkar nggak nih Pak? Apa yang dibacanya Pak? Kebongkar nggak Pak? Kebongkar Pak? Enggak Bang, ini cuma tulisan doang. Enggak Bang, ini cuma tulisan doang. Akhirnya diambil sama Sayyidina Umar,
Lalu penasaran Umar, dibacalah sama Umar bin Khattab. Tahu Pak surah apa yang dibacanya? Surah apa? Pasti tahu nih. Surah apa? Toha, pintar. Gema takdir harus kita ucapkan karena nggak ada rekayasa untuk Bapak ini. Asli ini, takbir. Asli, ini nggak bohongan, ini asli gimana asli ini. 1, 2, 3, takbir. Mantap ini ente. Besok jadi ustadznya. Masya Allah. Enggak tahu ayatnya. Ayat yang kedua, ma anzalna 'alaika. Coba lihat ayatnya, Pak. Buka Qur'annya, jangan buka HP, Bapak. Di situ, Pak, Umar itu membaca kalimat demi kalimat. Ini kalau orang yang seperti Muhammad menulis kayak ini, kayak gini, kagak mungkin. Muhammad itu ummi. Muhammad itu kagak bisa nulis, kagak bisa baca. Kenapa dia bisa menulis seperti ini? Kagak mungkin. Kalau bukan wahyu dari Allah, dari siapa lagi? Mulai batur. Waduh, berarti inilah kebenaran mungkin yang saya akan dapatkan. Makin penasaran. Kalau begitu, saya harus ketemu sama Muhammad. Dalam hati ngomong. Lalu kemudian setelah membaca suhuf tersebut, Umar nanya sama Fatimah. Fatimah, Muhammad di mana? Waduh, nggak kira-kira dikasih tahu apa kagak di mana? Kagak dikasih tahu, Pak. Takut-takutnya disamperin langsung dipenggal, Pak. Masya Allah. Hei, Fatimah, di mana Muhammad? Fatimah, di mana? Sampai beberapa kali baru apa mau ngapain? Kan begitu. Akhirnya Pak Al-Hasil mau tidak mau, akhirnya Fatimah mengantarkan kakaknya itu ke rumah Darul Arqam dan langsung menuju ke Darul Arqam. Ketika masuk ke Darul Arqam, yang namanya Umar itu kemudian apa? Tidak pakai panjang lebar, langsung memeluk Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian bergetar hatinya, pedangnya jatuh, dan kemudian dia mengatakan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar Rasulullah. Saat itulah beliau mengucapkan kesetiaan kepada Nabi kita Nabi Muhammad lantaran dia membaca surahnya surah Taha. Tuh, Masya Allah. Jadi kita luar biasa nih Pak hari ini. Masih hidupnya saja Al-Quran menjadi syafaat terbaik Pak buat Sayyidina Umar. Harusnya kita juga bisa menjadikan Quran itu menjadi syafaat buat kehidupan kita hari ini Pak. Kalau kita punya kesulitan, lihat di Quran ada nggak solusinya? Ada, baca, terapkan Pak. Makanya dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 itu menjadi solusi bagi orang-orang yang malas dalam menjalani kehidupan. Kata Allah Subhanahu wa taala apa, Pak? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai kaum tersebut yang merubahnya sendiri. Inilah ayat bagaimana kita melakukan perubahan demi perubahan, reformasi yang kita jalani di bangsa ini, perubahan demi perubahan yang terjadi di lingkungan kita berdasarkan inspirasi daripada ayat ini. Kita jangan bergantung pada siapapun, tapi bergantunglah kepada apa yang kita usahakan dan tawakallah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Al-Quran sangat manfaat. Sekarang saya bertanya, jamaah, manfaat Al-Quran buat kehidupan kita? Woi, manfaat nggak Quran buat kehidupan kita? Jauh nggak Pak Bu, ya Allah? Manfaat apa kagak? Manfaat apa kagak? Ibu tahu nggak Pak? Ada seorang qori, dia baca Quran doang, tapi bisa keliling dunia sampai hari ini. Beliau berkahnya luar biasa. Namanya Kiai Haji Muhammad Z.A. Itu beliau sampai hari ini ilmunya Al-Quran doang. Dia kagak bisa benerin TV, dia kagak bisa benerin apapun. Yang dia bisa hanya membaca Al-Quran. Tapi tahu nggak, istrinya ada berapa Bu? Jawab apa? Istrinya ada satu. Betul Ibu. Saya nggak berani. Istrinya satu di enggak begitu. Benar satu, karena beliau waktu itu poligami, tapi kemudian tidak jadi
Kenapa? Karena istri pertamanya tidak setuju, maka sekarang istri beliau hanya satu. Awalnya dua, tapi karena istri pertamanya minta firaq, minta cerai, akhirnya kemudian beliau istrinya hanya satu. Masya Allah, dari muda sampai tua beliau hanya mengamalkan, membaca Al-Quran, dan sampai hari ini beliau memiliki keturunan yang soleh dan soleha. Alhamdulillah. Tuh, Al-Quran manfaatnya luar biasa. Bahkan bapak kita belum pernah Pak baca Quran di depan raja, tapi Kiai Haji Muhammad ZA diundang sengaja untuk baca Quran di depan Raja Arab Saudi Pak ketika itu. Tuh, hebat enggak Pak kita? Kalau kita suaranya nggak cukup Pak, nggak apa-apa menjadi hafiz Al-Quran. Kayak tadi imam kita baca Quran dalam sholat. Ini sudah berapa juz khatam di sini? Ada berapa juz? Mas. Ngantuk namanya. Ada berapa juz ini khatam di sini? Ada berapa juz? Selama jadi imam tarawih pakai urutan dari juz 1 sampai juz berapa sekarang? Baru juz nggak nurut ya? Waduh. Kirain mudah-mudahan kedepannya lebih nurut lagi. Karena gini, kalau misalkan kita tarawih dari awal, targetnya misalkan sampai sebulan itu 30 juz, maka satu hari itu harusnya satu juz. Kira-kira bagus apa jelek gitu Pak? Jawabnya kencang apa? Bagus apa jelek? Bagus. Kira-kira sanggup apa kagak? Kalau hafiznya sih kayaknya sanggup kayaknya. Jamaahnya. Kalau ibu kira-kira bu kaki pegel kagak bu kalau gitu bu? Pegel ya. Masya Allah. Inilah Pak. Makanya ada di Temboro Pak, pesantren di Temboro. Itu mereka Pak, satu malam itu satu khatam Quran. Tarawihnya, kelarnya pagi Pak. Kira-kira kalau kita, jamaah kita di sini Pak, kelarnya pagi, besok ada lagi tarawih nggak orangnya Pak? Kayaknya baru sekalinya doang tuh. Saya pernah jadi imam tarawih yang modelnya satu malam satu juz, pernah saya. Terus besoknya DKM nelpon saya, Ustaz, jadwal Ustaz lagi ya di sini. Iya, siap. Ada apa? Ini untuk tarawih sekarang nggak usah model kayak kemarin ya Ustaz ya. Emang apa? Jamaahnya protes. Masya Allah Pak. Kalau udah niat dari awal mau menghatamkan Quran dengan sholat tarawih, lanjut, jangan berhenti. Tapi kalau misalkan ngeluh, DKM takut sepi Pak di masjid Pak. Takutnya pada pindah, soalnya masjid di perumahan-perumahan itu dekat-dekat banget. Kalau kita ngeliatin masjid di perumahan Pak, nggak sampai berkilo-kilo Pak, paling ratusan meter ada masjid lagi, ratusan meter ada masjid lagi. Benar nggak Pak? Ya kan begitu, di sini doang ngerangkak masjid ya. Ada nggak masjid sini? Hah? Ada. Apa masjid namanya? Ar-Rawdah. Berapa ratus meter? 500 meter. Ente kalau sholat ke sana, apa enggak di rumah aja? Di sini aja. Di sini. Ini setiap bulan di sini ada, setiap waktu. Ada musola. Di sana ada musola. Musola kecil. Cuma kalau tarawih ngomong. Oh, gitu ceritanya. Mudah-mudahan nanti jadi masjid Pak ya. Nama masjidnya Masjid Ma'iyah. Allah. Masjid Ma'iyah, masjid untuk jagain air ya. Nah, jawab sekalian yang berbahagia. Jadi seperti itu Pak, Quran itu sangat manfaat bagi kita. Nah, itu di dunia. Sampai jam berapa sih saya Pak ngomong Pak? Hah? 10? Aus Pak. Iya, entar sabar. Jadi kalau misalkan kita ngomongin dunia, yakin kita manfaat Pak. Banyak orang merasakan manfaat syafaat daripada Quran pada kehidupannya. Bahkan Pak, Al-Quran buat dunianya ada gampang. Buat obat nih, air putih Pak nih, kita minum ini jadi obat Pak nih. Gak percaya Pak? Pak, percaya gak nih Pak? Bu, percaya gak Bu? Air putih ini bisa jadi obat Bu dengan lantaran kita membaca Quran jadi obat. Bacain apa? Fatihah. Jadi obat gak Bu air ini Bu? Saya yakin bacain Fatihah, baca bismillah doang aja insya Allah menghilangkan rasa haus saya. Betul nggak Bu? Percaya nggak? Coba bismillah, coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh kan benar. Alhamdulillah. Jadi hilang Bu hausnya. Tuh ya Bu ya, percaya Bu ya.
Ya. Nah, jangan sekalian berbahagia. Ini saya ngomong begini bukan karena kata saya. Karena emang ada penelitian air itu kalau dibacakan sesuatu yang baik maka akan muncul molekul-molekul yang positif bagi tubuh kita. Maka ketika kita baca Quran di depan air, maka air itu akan terbentuk molekul-molekul positif yang kalau kita minum akan menjadi obat bagi diri kita. Itu ilmuwan mana yang menemukannya? Ilmuwan Jepang, bukan ilmuwan Indonesia. Ilmuwan Indonesia cuma ngecek pertama sama pertalite doang. Sebab lagi rame sekarang pertalite atau pertama. Kok pertalite harga pertama? Kan gitu ya. Nah itu Pak, makanya sekarang kita kalau baca Quran di depannya ada air, insya Allah air di depannya menjadi obat. Bukan kata saya, tapi kata ilmu pengetahuan yang kemudian kita bisa baca dimanapun keterangan tersebut. Nah, jamaah sekalian yang berbahagia, itulah. Nah, kita ngomong sekarang bagaimana kaitannya dengan akhirat kita. Bagaimana kita menggapai syafaat dengan Al-Quran. Kalau ngomongin syafaat itu cenderung kepada hari kiamat, Pak. Kan dalam satu kitab, Pak, ini kitab juga nih, Pak. Ada satu kitab karangan Hadratus Syekh Hasyim Al-Asy'ari bahwa nanti pada hari kiamat adalah hari yang dimana kita tidak ada naungan di dalamnya, di mana hari itu manusia kocar-kacir, tidak mengenal ayah, tidak mengenal ibu, tidak mengenal saudara, semuanya pada kacau saat itu, Pak. Makanya dalam Al-Quran, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Semuanya kacau, Pak, hari kiamat itu. Kagak ada yang teratur. Makanya kita hari ini, Pak, kacau dan kacau, itu berarti dekat-dekatnya kita dengan akan datangnya hari kiamat. Maka sebelum datangnya hari kiamat, kekacauan di mana-mana terjadi, lalu kemudian nanti pada akhirnya akan kembali kepada kebenaran, baru datanglah kemudian hari kiamat. Bapak kira-kira kita ngalamin apa jangan? Jangan. Kenapa? Itu namanya ada huru hara pada hari kiamat. Dan kita yang kemudian dianjurkan hari ini dari Al-Quran membacakan surah Al-Kahfi pada ayat 1 sampai ayat yang ke-10 untuk kita terhindar daripada yang namanya fitnah hari akhir atau fitnah Dajjal la'natullahu alaihi. Tuh, Pak. Jadi kalau ngomongin syafaat itu kaitannya sama hari kiamat, biasanya begitu. Karena kita kalau ngomongin amal soleh kita pada hari kiamat kagak ada apa-apanya, Pak. Bapak cek dah sholat Bapak berapa sih Bapak sholat sunnah rokaatnya? Ada nggak 100 rokaat satu hari? Ada nggak bacanya, Pak? Agak mungkin. Orang sholat tarawih aja milih antara 23 sama 11, pilih yang mana kira-kira, Pak? 11. Benar ya, Pak ya? Tidak. Yang 11 ada yang lama sama yang sebentar, pilih yang mana kira-kira, Bu? Sebentar. Imam Hafiz percuma ente, orang bacanya pelan dikit-dikit. Kirain Hafiz bacaan satu lembar satu, Pak, satu rakaat, agak sepotong. Alhamdulillah. Nah, itu udah pesanan yakin tuh, bener kan ya? Yang banyak-banyak Mas, kan gitu. Masya Allah. Jamaah sekalian berbahagia, inilah kita. Kita itu kagak ada apa-apanya, Pak. Kalau kita hitung-hitung ibadah kita di hadapan Allah, nggak ada apa-apanya dibandingkan kebaikan Allah, dibandingkan nikmat Allah SWT. Maka yang kita harapkan syafaatnya. Syafaat itu bahasa Arab, artinya pertolongan. Ya, syafaat yang dari Nabi dikenal dengan namanya syafaatul uzma, syafaat yang besar. Di antara para nabi, doanya ada yang ditunda. Cuma satu, Pak, doanya yang disimpan untuk umatnya, yaitu Nabi Muhammad doang, Pak. Umat-umat yang lain, doanya sudah dipanjatkan terus sama Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membinasakan umatnya, Pak. Nabi Musa, doanya sudah selesai, maka Nabi Musa nggak bisa memberikan syafaat pada umatnya. Nabi Isa, apalagi, Pak, pengikutnya cuma 12 orang. Dikira banyak, Pak. Woi, dikira banyak. Dikit udah gitu pengkhianat lagi Yudas Iskariot, ya Pak ya. Tuh, makanya Nabi Isa paling ngenes, Pak. Nabi, seorang nabi hidupnya miskin, belum kawin, benar nggak Pak? Sampai sekarang, Pak, belum kawin tuh dia tuh. Udah gitu difitnah lagi sama umatnya. Katanya dia matinya disalib, Pak. Udah disalib, Pak, diturunin, terus diambil lagi, Pak, jasadnya sama orang. Akhirnya jasadnya hilang. Tuh, Pak. Masya Allah.
Makanya nanti Nabi Isa marah sama umatnya, mematahkan salib-salib pada akhir zaman, membunuh binatang-binatang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya maknanya kiasannya adalah semua nanti akan memeluk agamanya adalah agama Islam. Loh, Pak, ini masih panjang cerita ini, Pak. Udah jam 10 kurang. Udah apa belum nih, Pak? Benar. Belum nih, masih kuat. Masih ya. Oke, ini kayaknya ceramah kultum paling panjang sih. Teman sekalian yang berbahagia, nggak apa-apa Pak, saya mau sudah-sudah. Nah, jemaah sekalian, jadi yang namanya syafaat atau pertolongan dari Nabi Muhammad itu spesial Pak untuk umat Islam saja. Gak ada umat yang lain. Makanya ketika Nabi Muhammad SAW disuruh untuk minta sama Allah, suruh membinasakan orang-orang yang tidak mau menerima dakwahnya daripada Nabi Muhammad, Muhammad tidak mau. Jibril udah ngomong, Muhammad, ente minta aja sama Allah, biar dihancurin orang yang nolak dakwah ente. Kata Nabi Muhammad, jangan bro, jangan. Mereka ngelakuin itu karena mereka nggak tahu, makanya nolak saya. Dan gitu ya, Pak. Akhirnya ngomong apa? Kalaulah hari ini dia menolak saya, mungkin anak-anaknya bisa menerima saya. Kalaulah hari ini anak-anaknya menolak saya, mungkin cucu-cucunya nanti akan menerima saya. Maka alhamdulillah umatnya Nabi Muhammad hari ini umat yang terbanyak daripada umat-umat Nabi yang sebelumnya. Betul kan? Makanya Pak, ada satu hadis Nabi dalam satu kitab, nama kitabnya adalah Qurratul Uyun. Kitab ini kitab tentang pernikahan. Kata Nabi SAW, saya itu bangga, Pak, kata Nabi ini, Pak. Ya. Saya itu bangga dan membanggakan umatku di hadapan nabi-nabi yang lainnya. Karena apa? Mukatsirum bikumul umam. Karena umatku itu paling banyak jumlahnya dibanding umat-umat Nabi yang lainnya. Tuh. Sekarang kita kalau punya anak boleh pakai KB, apakah gak Pak anak kita Pak? Woi, Ibu, Pak, Bapak pakai KB gak istri Pak waktu itu Pak? Awal lagi kayaknya pakai KB kayak gini. Gak boleh pakai KB sebenarnya. Kenapa? Nabi Muhammad tuh bangga dengan jumlah umatnya yang banyak. Makanya saya alhamdulillah istri saya kagak begitu. Kalaupun boleh pakai KB, tetapi dalam hukum fikih kagak boleh yang namanya taqti'un. Nanti Pak, takti Pak. Asal katanya adalah qata'a yaqta'u taqti'an, artinya memutuskan atau memotong Pak. Kalau pakai KB nggak boleh memutuskan keturunan. Kalau bentuknya taktik itu dilarang sama agama. Tapi kalau bentuknya tanzimun, itu baru boleh pakai KB. Cuma mengatur aja usia anaknya. Anak setahun, jangan besoknya udah punya anak lagi Pak, kasihan. Maka diatur usianya. Anak udah 5 tahun baru punya anak lagi. Anak 5 tahun baru punya anak. Itu namanya bukan taktik, itu namanya tanzimun, pengaturan untuk kemudian kita menguatkan keturunan kita yang nanti akan tumbuh dalam keluarga kita. Tuh Pak. Jadi kalau ngomongin syafaat Al-Quran hari ini, itu pun sama dengan syafaatnya Nabi di nanti Pak. Maka bagaimana kita meraih daripada syafaat Al-Quran? Jelas Pak, di dalam satu riwayat nama perawinya ini termasuk Imam Muslim Pak. Beliau meriwayatkan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Rasulullah SAW? Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Ini kata Nabi Pak. Kalau kamu pengen dapat syafaat, ini syafaat itu bentuk masdarnya. Kalau orang yang menolongnya namanya syafi'. Apa namanya Pak? Syafi'.
Makanya ada Syafi'uddin, penolong agama. Ya. Apa lagi Pak? Syafi apa namanya? Syafi apa namanya? Nama yang biasa dikenal. Syafi'i. Imam Syafi'i kan gitu. Nah, makanya ketika kita kemudian hari ini Pak memahami syafaat Al-Qur'an itu, bagaimana caranya kita dapatkan? Caranya dengan membaca. Maka kalimat hadisnya Iqra'ul Qur'ana, bacalah oleh kalian akan Al-Qur'an. Fa innahu, maka sesungguhnya Al-Qur'an yaumal qiyamah, pada hari kiamat, ya'ti, akan datang syafi'an, sebagai penolong li ashabihi, bagi para pembacanya. Nah, sekarang Ustaz mau tanya nih, kira-kira jujur ya, siapa yang sudah khatam Al-Qur'an satu kali? Ada enggak? Angkat tangan. Jujur aja, enggak usah malu-malu. Ini harus dinikmah, angkat tangan. Ibu, ada sudah khatam Quran, Ibu ada? Ada, Bu? Alhamdulillah, Ibu sudah. Ibu yang kena hitam dulu sudah. Alhamdulillah. Sambut dengan takbir. Takbir. Sekarang ibu-ibu bagus, Bu, acung jempol. Saya bangga sama jamaah ibu-ibu, luar biasa. Bapak-bapak, sekarang saya tanya, jujur Pak, ada yang sudah khatam Quran? Alhamdulillah. Ini imam ibu, Bu. Masya Allah, mudah-mudahan habis ini semangat baca Qur'annya bisa menghatamkan Al-Quran. Apalagi hatamnya pas malam nanti 17 nuzul Quran, insya Allah. Ini karena malam 16 ya. Besok malam 17 hatam Quran, Masya Allah, luar biasa keutamaannya. Karena apa? Dalam satu riwayat hadis ada yang menyampaikan bahwa nuzul Quran itu turunnya pas 17 Ramadan. Ada juga yang menyampaikannya berbarengan malam Lailatul Qadar. Nah, jemaah sekalian berbahagia, jadi bagaimana caranya kita mendapatkan syafaat Quran? Baca Quran, Pak. Tapi dari baca Quran, Ustaz, saya kalau baca Quran itu kan banyak, bagaimana caranya? Ada lagi. Maka lihat kalimat hadis berikutnya. Iqra'u Zahrawaini. Ternyata kalau ente pengen dapat bacaan Al-Quran yang menjadi syafaat, dipilih dari sekian surat yang ada. Al-Quran itu ada 30 juz. Al-Quran itu ada 114 surah. Al-Quran itu ada berapa ayat, Bu? Pak, woi, berapa ayat? Berapa? 6.666 ayat. Itu Imam Ghazali, Pak, yang ngomong begitu. Kalau salah, itu kayaknya sendiri sama Bapak. Bisa nggak itu ayat itu? Saya juga jarang itu, Pak. Pokoknya yang jelas begitu ada keterangannya. Kalau kita kemudian, Pak, hari ini disuruh memilih, lihat hadis ini, Pak. Ada Zahrawaini, ada 2, Pak, surah yang kemudian harus kita baca untuk mendapatkan syafaat. 2 surah. Surah apa, Pak Haji? Nih, kayaknya tahu lagi dia ini, tahu lagi. Tahu nggak surah apa? Surah apa? Hah? Salah. Yang benar adalah nih, apa aja di tahun ini? Al-Baqarah sama Ali Imran. Ih, pinter, takbir. Luar biasa. Pokoknya kalau yang hijau-hijau mau pintar biasanya. Nah, orang NU kan tidak pintar-pintar kitabnya, Pak. Iya, Pak. Makanya, Pak, ini kita ada pilihan nih dalam hadis Nabi. Iqra'u Zahrawaini, bacalah 2 surah itu, Al-Baqarah sama Ali Imran. Masya Allah. Kata Nabi apa? Itu, kalau 2 surah itu bagaikan 2 awan yang menaungi para pembaca Al-Quran pada hari kiamat nanti, Pak. Nanti panasnya luar biasa pada hari kiamat, tapi ada awan yang menaunginya berupa Al-Quran yang menjadi awannya. Alhamdulillah. Tuh, Masya Allah. Jadi kalau kita baca Al-Baqarah aja, Pak, setan sudah takut sama kita semuanya. Makanya Bapak kalau kena guna-guna, ada orang misalkan diperiksa ke dokter, agak ada apa-apa, tapi sakitnya minta ampun, baca Al-Baqarah aja, banyakin Pak Al-Baqarah. Itu penangkal sihir, Pak. Makanya dalam hadisnya dikatakan Al-Baqarah itu penangkal sihir, Pak. Itu, Pak. Yang pertama adalah kita membaca Al-Quran. Tuh. Udah Pak, selesai. Caranya gitu loh. Udah ya? Tapi udah. Udah ya?
Nah, yang keduanya ada Pak gini nah. Ada satu riwayat hadis juga dari Imam At-Tirmidzi Pak. Di sana dikatakan begini Pak. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Nabi ini Pak, nanti pada hari kiamat Quran itu akan datang kepada pembacanya. Bapak jangan bayangin Quran itu datang dalam bentuk buku Pak nanti. Kalau begitu Pak. Ya pokoknya nanti Quran yaji'ul Quran ila ashabihi Pak. Datang nanti Quran itu kepada para pembacanya. Lalu Quran itu berdoa kepada Allah. Ingat Pak, hak pokok kekuasaan pada hari kiamat adalah Allah Subhanahu wa taala. Quran memberi syafaat, izin Allah Subhanahu wa taala. Nabi memberi syafaat, izin Allah Subhanahu wa taala. Maka Quran berdoa kepada Allah, ya Allah, hullihi ya Allah, ya Rabb, hullihi, pakaikanlah baju kehormatan darimu ya Rabb untuk dia, karena dia sering membaca Quran. Di saat manusia yang lain tidur, dia membaca Quran di tengah malam ya Rabb. Dia membaca di dalam sholatnya, aku ya Rabb. Di saat mereka semuanya pada lalai, dia membaca aku ya Rabb ketika di dunia. Maka berikanlah pakaian kehormatanmu pada hari ini ya Rabb untuknya. Tuh Pak. Jadi Quran nanti minta begitu Pak sama Allah. Lalu kemudian apa? Fayalbisu. Kemudian Allah memakaikan baju kehormatan kepada mereka pembaca Al-Quran. Allah memakaikan pakaian kehormatan itu. Maka kalau kita bayangkan berarti yang baca Quran itu punya fasilitas Pak nanti di akhirat. Yang tidak sering membaca Quran itu tidak punya fasilitas sarana prasarana. Mungkin kelasnya kelas VIP sama kelas reguler lah nanti di akhir. Kalau kita semuanya sholat kelas VIP semuanya nih Pak. Aminnya kencang Pak. Sudah hafal Quran belum? Belum. Ya reguler. Mudah-mudahan Pak kita bisa khatam Quran Ramadan ya. Bisa 1 kali, 2 kali atau bahkan selanjutnya. Amin ya Rabbal. Tuh Pak. Lalu kemudian Pak, ketika pakaian kehormatan itu dipakaikan Allah kepada mereka yang membaca Al-Quran, lalu apa kata Al-Quran? Zidhu ya Allah. Tambahin ya Allah, jangan cuma pakaian doang ya Allah. Pakaian jangan cuma itu doang ya Allah. Tambahin, kasih mahkota deh, kasih apa deh ya Allah. Lalu kemudian Allah ridho dengan itu, diberikan apa? Dikasih pakaiannya, dikasih mahkotanya. Alhamdulillah. Maka kemudian Allah ridho dan Allah menyatakan insya Allah dia akan selamat pada hari kiamat dengan pakaian kehormatan yang Allah berikan kepada orang-orang yang membaca Al-Quran. Jadi sekarang Ustaz mau tanya, kira-kira siap nggak kita menghatamkan Quran di bulan Ramadan? Jawabnya siap. Woi, siap apa kagak? Siap apa kagak? Siap enggak kalau terawihnya lama baca Qurannya? Siap apa kagak? Benar. Itu mulai mikir itu. Sekalian berbahagia. Ada Pak dalam satu kitab juga nih, satu kitab. Mohon maaf nanti Bapak bisa baca lagi. Saya kasih tahu kitabnya ya, Le. Nanti Bapak bisa baca lagi kitabnya. Ada dalam satu kitab, nama kitabnya adalah Kitab Durratun Nasihin. Kitabnya apa Pak? Durratun Nasihin. Nah, tahu lagi nih kayaknya. Siapa pengarangnya? Tahu nggak? Nah, pengarangnya apa tadi? Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir Al-Khabiri. Gitu kan? Masya Allah, pintar Pak jawabnya. Takbir lagi. Takbir. Masya Allah. Ulangin lagi coba. Masya Allah. Jemaah sekalian berbahagia. Di dalam kitab tersebut ada mengutip sebuah hadis Rasulullah SAW tentang orang-orang yang membaca Al-Quran. Ternyata Pak, surga itu merindukan 4 golongan Pak di dunia ini. Amalnya di dunia Pak, tapi surga udah rindu banget Pak sama 4 golongan tersebut. Maka kalimatnya Pak, al-jannatu mushtaqatun ala arba'ati nafarin. Surga itu atau dalam nahunya bermula surga itu yaitu sangat merindukan akan 4 golongan. 4 golongannya siapa? Yang pertama talil Quran. Tali ini isim fa'il. Kata dasarnya apa? Tala yaslu tilawatan. Artinya berarti membaca tilawah. Kita tilawah kan baca Quran. Ya Pak?
Tilawah isim fa'ilnya tali, berarti orang yang membaca Quran namanya tali. Al-Quran berarti orang yang membaca Al-Quran. Ini surga merindukan orang yang membaca Al-Quran. Mudah-mudahan kita dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi saja apa yang namanya oleh turunannya ya. Dinaikkan sebalikan gabus, siki kena sambal lebih cepat lebih bagus, kaki mudah pada pegel. Alhamdulillah. Mudah-mudahan itu saja yang saya sampaikan. Pokoknya Upin Ipin makan terasi, buah pare dimakan koija, Bu ya. Saya ucapin terima kasih. Kalau salah bicara maafin aja. Maafin apa kalian gitu? Maafin enggak? Kalau ibu bawa butuh yang saya bisa lihat di YouTube saya Bu ya. Ujeng Ustaz Jenggot Naga Muda. Di situ ada Bu. Ada tuh nama saya tuh mana? Nah itu. Nah itu Ustaz Jenggot Naga Muda. Lihat di YouTube-nya saya Bu. Kalau ceramah saya begitu. Kalau ini kan bukan ceramah umum ya. Ini mah kayak kajian aja begitu ya. Nggak bisa gimana saya emang harus begini adanya. Nah itu saja yang saya sampaikan. Kalau ada yang mau tanya silakan. Ada yang mau tanya? Halo, cukup jelas ya? Jelas ya? Sangat jelas ya? Cewek juga, ibu-ibu udah jelas semua ya? Apa mau saya tanya? Nah, jelas ya? Sudah. Baik, demikian apa yang saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Yang benar dari Allah SWT, yang salah dari saya pribadi. Wallahu a'lam bishawab, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.